Oligarki yang diperkaya memang akan bisa membiayai pilpres dan menjadikan seseorang sebagai presiden, tetapi setelah itu semua kebijakan negara harus menguntungkan dan berpihak kepada mereka. Lingkaran setan ini harus kita potong dan kita akhiri. Rakyat sebagai pemilik kedaulatan tidak boleh kalah oleh oligarki yang menempel dan berlindung di balik kekuasaan. Jadi sekarang tergantung dari leadership kita, apakah pemimpin kita mau memelihara dan dipelihara oleh oligarki sehingga tinggal duduk manis, dapat saham dan setoran, atau memikirkan saat dia dilantik dan membaca sumpah jabatan yang diucapkan dengan menyebut nama Allah. Jika memilih duduk manis dan terima setoran serta punya saham untuk anak cucu dan cicit, ya kita akan terus berada di dalam situasi seperti hari ini. APBN defisit, kemudian ditutupi dengan utang luar negeri, lalu rakyat disuap dengan BLT untuk sekian puluh juta rakyat dan seterusnya, meskipun tidak ada satu pihak pun yang bisa mengecek angka-angka itu di lapangan. Oleh karena itu, kita harus berani bangkit, harus berani melakukan koreksi bahwa sistem ekonomi Pancasila yang disusun sebagai usaha bersama untuk kemakmuran rakyat yang sudah kita tinggalkan itu mutlak dan wajib untuk kita kembalikan. Tanpa itu, negeri ini akan dikuasai oleh oligarki yang rakus menumpuk kekayaan dan rakyat akan tetap kere. Oligarki yang diperkaya memang akan bisa membiayai pilpres dan menjadikan seseorang sebagai presiden, tetapi setelah itu semua kebijakan negara harus menguntungkan dan berpihak kepada mereka. Lingkaran setan ini harus kita potong dan kita akhiri. Rakyat sebagai pemilik kedaulatan tidak boleh kalah oleh oligarki yang menempel dan berlindung di balik kekuasaan. Jadi sekarang tergantung dari leadership kita, apakah pemimpin kita mau memelihara dan dipelihara oleh oligarki sehingga tinggal duduk manis, dapat saham dan setoran, atau memikirkan saat dia dilantik dan membaca sumpah jabatan yang diucapkan dengan menyebut nama Allah. Jika memilih duduk manis dan terima setoran serta punya saham untuk anak cucu dan cicit, ya kita akan terus berada di dalam situasi seperti hari ini. APBN defisit, kemudian ditutupi dengan utang luar negeri, lalu rakyat disuap dengan BLT untuk sekian puluh juta rakyat dan seterusnya, meskipun tidak ada satu pihak pun yang bisa mengecek angka-angka itu di lapangan. Oleh karena itu, kita harus berani bangkit, harus berani melakukan koreksi bahwa sistem ekonomi Pancasila yang disusun sebagai usaha bersama untuk kemakmuran rakyat yang sudah kita tinggalkan itu mutlak dan wajib untuk kita kembalikan. Tanpa itu, negeri ini akan dikuasai oleh oligarki yang rakus menumpuk kekayaan dan rakyat akan tetap kere.